Yang pertama, fatwa sebagai dokumen itu adalah sesuatu yang bersifat statis, kata Pak Dr. Hairul tadi itu. Maka dia tidak boleh ditambah-tambah. Ya. Nah, ada hal yang menarik dan itu bertentangan ketika di bagian awal halaman 3, model yang dikembangkan DSN itu tidak menyebut-nyebut Allah aja kayak bisa disebut. Adanya adalah balwa, kemudian al-kasrah dan kemudian tathir. Tapi di halaman 120 itu muncul disebutkan bahwa haji itu bagian dari DSN seolah-olah itu. Baik. Nah, padahal yang dimaksud oleh saudara adalah al-ahjah itu adalah alat untuk menganalisis. Nah, jadi harus dibedakan betul nanti antara teks sebagai objek penelitian sebagai dan pisau analisisnya. Al-ahjah itu kan pisau analisis gitu. Maka jangan digabung-gabung seolah-olah DSN itu memasukkan al-hajah dalam konteks analisis, padahal tidak sama sekali. Baik. Itu harus betul-betul dipisahkan betul. Al-hajah itu punya saudara gitu kan, bukan punya DSN. Gitu. Betul. Karena sama sekali tidak menyebut itu di fatwa itu. Dan itu harus secara deklaratif dan distintif dipisahkan betul. Karena objek penelitian dengan opini peneliti itu harus terpisah. Jadi seolah-olah kalau di halaman 3 itu masih tergambar pemisahan, tapi kalau sudah ke bawah seolah-olah DSN itu ikutan pandangan saudara gitu. Baik. Nggak boleh itu, harus dipisah gitu. Baik, Pak. Ini karena saya sebagai DSN soalnya. Baik, Pak. Menurut saudara, fatwa dari lembaga itu ijtihad bukan? Ijtihad bukan? Hasil ijtihad. Kalau hasil ijtihad bersifat lokal atau bersifat universal? Bersifat lokal. Ijtihad itu bersifat lokal? Iya, taghayyur fatwa yani ikhtilaful fatwa bi taghayyuri al-azmin. Hanya berlaku di mana Imam Syafi'i ada gitu. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, kemudian dia mengembangkannya di Baghdad, kemudian meninggalnya di Mesir, dan hanya yang di Mesir itu berarti kalau jadi saja yang berlaku. Jadi ketika kita membicarakan tentang fatwa, tergantung fatwanya itu apakah hasil ijtihad. Kalau hasil fatwa itu dianggap sebagai ijtihad, dia bersifat lokal atau universal? Universal. Nah, maka kemudian kalau itu universal, harusnya bisa dijawab mengapa saudara membandingkan dan menganggap apple to apple antara Majma dan DSN, karena masing-masing adalah pandangan ijtihad sebenarnya itu. Bukan pine apple gitu, apple to apple gitu. Karena sama-sama universal itu. Ini nggak ada tuh. Belum dibicarakan itu. Nah, itu yang harus jawab itu maksud saya. Baik, Pak. Ya itu saya mendapatkan jawaban. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Pine to apple kan? Baik, Pak. Terima kasih jawaban. Harus setara gitu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, ini tentang kemutahiran data. Data itu harus dilihat dengan perspektif yang luas. Gitu. Sebenarnya kan saudara sudah melihat perbandingan fatwa ini dari berbagai sisi, termasuk juga positivisasi. Maka kemudian sesungguhnya tidak perlu memisahkan antara apa yang ditetapkan dulu dan sekarang. Kan fatwa 135 itu tahun 2020 gitu. Betul. Kemudian ada ketentuan dari OJK tahun 2025 terkait dengan jumlah yang semakin kecil gitu. Nah, itu kemudian harus dilihat dalam konteks bahwa DSN dan OJK itu juga saling berkomunikasi gitu. Dan kata kuncinya ingat ya, 45% dan 10% itu bukan kata yang saklek, dia itu paling tinggi gitu. Jadi kemudian sebenarnya karena dia bagian dari rukhsah, maka kemudian mengikuti al-ma'ruf bainat tujar. Maka sebenarnya itu yang kemudian tidak dibahas oleh saudara. Di fatwa itu sudah jelas, memang tidak digunakan al-hajah yang digunakan, tapi justru yang digunakan itu al-urab sebenarnya itu. Coba perhatikan kaidah di fatwa itu, al-ma'ruf bainat tujar kama syurut bainahum. Maka sesungguhnya angka itu adalah angka yang dianggap wajar oleh para pelaku bisnis. Itu.
Dan kemudian itu dipositivisasi oleh OJK gitu kan. Dan sebenarnya harusnya 0 memang. Karena kebolehan itu adalah kebolehan yang bersifat rukhsah. Nah, ini yang kemudian ingin saya uji dari saudara ini. Coba perhatikan pandangan Ijazul Islam terkait dengan takhfifat. Apakah al-hajjah itu dimaksud takhfifat? Kan enggak itu. Apakah berarti saudara ingin memasukkan takhfifat baru dalam pikiran Ijazul Islam? Karena dianggap kurang gitu. Enggak, itu pemikiran saya menjadikan umumul balwa, kemudian al-hajah, al-kathru kilah wal golaba itu sebagai takhfifat. Sebenarnya saudara tidak harus menambah seperti itu. Coba perhatikan di bagian terakhir di takhfifat itu ada takhfif tarkhis. Kan itu sesungguhnya merukhsah gitu. Jadi istisna itu bukan ujung dari kebolehan, itu hanya pengecualian saja. Ujungnya kan kebolehan atau tidak bolehnya ke ahkam taklif itu kan. Istisna itu adalah medianya sebenarnya, itu media untuk menetapkan hukum. Nah, kalau kemudian istisna itu adalah tambahan, sebenarnya karena saudara kan masih menggunakan Ijazul Nabi Salam sebenarnya. Dalam pikiran saya seolah-olah saudara berpendapat pikiran Ijazul Nabi Salam itu masih kurang gitu. Harusnya ditambah dengan istisna, dengan takhfifat istisnaiyat sebenarnya. Saya sih berpikir begitu. Begitu gak cara berpikir? Enggak. Saya karena memang takhfifat istisnaiyah, istilah itu saya dapatkan baru dari dokter salah satu ini ya. Nah, beliau itu yang pertama mencetuskan masalah itu. Jadi ketika beliau berbicara tentang umumul balwa, tapi tidak memasukkan takhfifat istisnaiyah, hukum al-hadr, yani awalnya tidak boleh menjadi boleh karena umumul balwa. Kemudian saya merasa berarti ini sebenarnya al-hajah, kemudian juga al-kathru al-kilah wal golaba dan daruro itu termasuk takhfifat istisnaiyah yang dimana belum dibicarakan secara banyak oleh para ulama gitu. Jadi karena ada mustalah gitu. Karena itu harus dibedakan betul. Hajah darurat itu adalah kondisi yang dialami oleh subjek hukum sebenarnya. Sementara istisnaiyah itu ada pada dalilnya. Ketika dalil itu dihubungkan dengan subjek hukum, dengan mukallaf, dia menghadapi kondisi yang masyaqqah ghairu adah gitu. Itu kuncinya sebenarnya itu. Jadi bedakan betul antara konsep hajah dan darurat sebagai kondisi yang dialami oleh mukallaf dengan kondisi istisnaiyah yang itu adalah hubungannya dengan dalil nanti itu. Jadi beda nanti itu statusnya itu. Jadi kalau menggunakan model penelitian yang kuantitatif gitu, hajah itu adalah variabel antara sebenarnya itu untuk lahirnya kondisi yang saudara sebut sebagai hajah tadi. Jadi dia itu bukan menjadi variabel dependen gitu. Variabel independen bukan y-nya gitu. Tetapi dia itu hanya z, dia itu hanya antara saja untuk lahirnya kondisi yang kemudian membentuk hukum. Jadi al-hajah itu dia hubungannya dengan mukallafnya. Bukan dengan, karena nanti kalau istisna itu hubungannya dengan dalil itu. Kan istisna itu munculnya dari pengecualian gitu. Mengapa ada pengecualian? Misalnya karena ketemu dalil dengan dalil gitu. Nah, karena itu sesungguhnya kalau kita masih menggunakan ide Nabi Salam, itu kalau saudara mau memasukkan istisna itu adalah pengembangan dari takhfif atau tarkhis sebenarnya itu. Karena itu tidak merubah hukum kan, rukhsah itu. Ribanya tetap riba. Cuman ada umumul balwa di sana itu. Bukan al-hajah, maka disebutnya umumul balwa. Mana yang lebih kuat sih umumul balwa daripada al-hajah menurut saudara? Umumul balwa lebih kuat. Terus mengapa tidak ini yang kemudian dibahas? Itu masalah itu. Jadi karena itu maksudnya ketika saya menghadapi itu ternyata memang ada suatu yang mengecualikan yang lain tetapi tidak dibahas oleh MUI gitu. DSN itu al-hajah itu. Sedangkan al-hajah sudah dibahas oleh para ulama yang membolehkan atau mentarkhiskan masalah ini. Contohnya adalah
Dewan Syariah Ar-Rajhi gitu. Nah, kalau Ar-Rajhi beda lagi tuh. Iya, maksudnya DPS saya iya. Lembaga fatwa. Lembaga DPS di Ar-Rajhi. Itu statusnya lebih rendah lagi tuh. Iya, iya. Ya tolong diperhatikan betul. Jadi hubungan antara konsep dengan yang lain itu harus terhubung secara apa ya? Secara generik, dan jangan melakukan sesuatu yang goiro adah gitu. Nantinya menjadi aneh gitu. Maka struktur usul fikihnya harus dibangun. Mana yang hubungannya dengan mukalaf, mana hubungannya dengan dalil, mana hubungannya dengan mahkum fiqh gitu kan, wajib hukum, nanti kata-kata itu menjadi harus terhubung gitu. Iya. Dan kemudian yang selanjutnya, saya aneh mengapa tidak menggunakan argumen yang ada di DSN-nya terkait dengan urap sebenarnya itu, kemudian dengan umul bawah sendiri gitu. Umul bawah itu menurut siapa yang Qadrul Ahkam itu, Ibnu Qayyim, itu adalah salah satu perubah hukum itu. Umul bawah itu di bagian akhir. Ya, jadi memang saya memasukkan itu, bahwasanya takhfifat istitnaiyah adalah salah satu poin yang membedakan atau variabel yang menjadikan fatwa berbeda itu. Jadi saya menambah menambah di situnya gitu. Ya, supaya kelihatan beda saja ya sebenarnya. Ya. Yang kelihatan beda itu harus betul-betul dibangun oleh argumen yang kuat. Seperti bagian yang akhir yang saudara cantumkan, kalau semakin banyak orang menggunakan takhfifat istisnaiyat, maka semakin longgar, kira-kira begitu ya. Saya membaca itu. Apa bagian akhir yang saudara dapatkan dari disertasi ini? Semakin orang sering menggunakan takhfifat istisnaiyat, maka dia semakin longgar hukumnya, karena menggunakan banyak kebolehan. Dengan contoh yang ini gitu. Ini saya nggak menyimpulkan gitu sih. Apa kesimpulannya itu? Karena saya menemukan kesan seperti itu. Nah ini yang harus dibangun betul itu. Kan ada begini kalimatnya. Semakin kuat penerimaan suatu lembaga terhadap kondisi yang membenarkan takhfifat istisnaiyat, maka semakin terbuka fatwa keringanan nyaris benar secara definisi. Belum merupakan, nah ini yang saya kemudian mencatat belum merupakan proposisi yang empiris. Ini kalimat saudara ini. Baik. Ini jadi kalimat ini yang saudara sebut sebagai nazoriyat nantinya itu, atau menjadi kaidah, itu jangan harusnya ditambah dengan argumen yang lain gitu. Baik. Ini sudah benar arahnya. Tapi jangan sampai kaidah ini kemudian hilang gara-gara omongan saya. Dengan moral satu contoh saja. Gunakan contoh yang lain sebagai penguatnya gitu. Baik. Karena ini kalimatnya bagus ini. Ini jarang mahasiswa berani menggunakan kalimat ini. Semakin kuat penerimaan suatu lembaga terhadap suatu kondisi yang membenarkan takhfif istisnaiyat, maka semakin terbuka fatwa keringanan. Kalimat saya tadi itu, semakin orang sering menggunakan pengecualian, semakin liberal dia gitu. Kira-kira begitu tuh kalimat lainnya itu. Kan itu yang saya tidak tahu itu terpikir nggak? Belum sampai ke situ. Tapi kalimat itu muncul loh. Iya, jadi memang bukan semakin dia Jadi dia itu mungkin semakin semakin luas. Ya, seperti ya DSN Umi seperti ya gitu ya. Iya, kalau bukan semakin kalau kita lihat memang DSN Umi itu melakukan itu sebenarnya. Yang lebih melihat maslahat kan, seperti Bapak bilang selalu. Terakhir ini sebenarnya akan lebih bagus kalau kesimpulan itu juga saudara itu kemudian membangun juga karakteristik yang bisa didiskusikan terkait dengan DSN itu. DSN itu ternyata lebih tawasud selama ini kan itu kan. Saudara kemudian memperkuat bahwa DSN itu lebih moderat gitu dibanding dengan Majma' al-Fiqh al-Islami. Kan itu bisa didiskusikan itu temuan seperti itu sebagai bentuk novelty-nya supaya nanti bisa saling memperkuat. Nah karena itu kutiplah hal-hal yang sama untuk ini. Saya menulis itu soalnya itu. Tolong kutip juga ke tulisan saya di disertasi supaya memperkuat ekosistem syariah. Insyaallah. Terima kasih. Baik Mas, insyaallah. Banyak penelitian tentang itu Pak. Insyaallah dikutip. Untuk selanjutnya oponen ahli yang terhormat Profesor Dr.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, para promotor, para panelis ahli dan program besar. Pak siapa? Pak Al-Murni ya. Furqon. Ada Al-Murni itu yang diingat saya. Ya, saya ingin bagaimana Anda menjelaskan bahwa umumul balwa itu sebagai alasan hadisnya pada fatwa DSN tentang saham-saham itu tidak bertentangan dengan kaidah yang Anda kutip dalam di halaman 21 dalam fasid awla min jalbil masolih. Coba silakan menjelaskan. Iya. Jadi ketika DSN MUI menggunakan umumul balwa, artinya MUI itu merasa atau ya dengan melihat keadaan, bukan merasa, dengan melihat keadaan dari ma'ruf tijari yang terjadi di emiten-emiten yang ada di Indonesia, itu setelah dilihat banyak perusahaan yang tidak murni syariah. Karena memang awalnya mereka tidak mengklarifikasikan bahwasanya mereka usahanya itu didasarkan kepada syariah. Maka dari itu banyak perusahaan karena tidak punya klaim mereka perusahaan syariah, maka dan modal itu mudah didapat dari bank konvensional, kemudian uang juga pendapatan atau keuntungan itu disimpan berupa deposit di bank konvensional, dan itu menjadi suatu yang lumrah di kegiatan perusahaan-perusahaan efek syariah atau efek. Maka dari itu ya terjadilah umumul balwa, maksudnya kesulitan mencari perusahaan syariah 100%, terjadilah umumul balwa. Ya, pertanyaan tadi apakah itu tidak bertentangan dengan kaidah dalam fasid awal min jalbil masolih? Sebenarnya ketika kita mengatakan darul mafasid awal min jalbil masolih, ketika kita sebenarnya itu mana yang kita membandingkan mana yang lebih maslahat, mana yang lebih madorot, itu sebenarnya membandingkan antara dua masalah itu. Tidak selalu mengatakan darul mafasid aula min jalbil masalih, bahwasannya lebih baik kita menghindari madorot. Lebih baik menghindari madorot. Tetapi dilihat itu mana yang lebih maslahat. Bukan saklek seperti itu. Darul mafasid aula min jalbil masalih, selama ada madorot berarti itu dilarang, bukan. Jadi ketika mengatakan itu kita timbang mana yang lebih maslahat dan mana yang lebih madorot. Akhirnya ketika kita melihat itu, DSN MUI menyatakan bahwasannya maslahat itu lebih banyak dibandingkan madorotnya, maka DSN MUI membolehkan dengan syarat. Pertama itu rasionya pinjaman hanya 45%, kemudian pendapatan halal dari bunga ribawi hanya 10%. Kemudian diwajibkan dalam fatwa tersebut untuk menghilangkan madorotnya. Ada madorotnya, dihilangkan dengan apa? Pembersihan dividen. Baik. Kemudian begini, kalau dalam istilah goror kan ada goror yasir yang ditoleransi, ada goror kasri yang tidak ditoleransi. Dalam masalah riba, ini kan takfir dalam masalah riba ya. Apakah itu ada toleransi dengan takfir tadi? Sementara dalam ayat mengatakan wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sedikit pun apa yang tersisa dari riba, sedikit pun gitu. Iya. Gimana? Iya. Sebenarnya wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin itu dipraktekkan dengan pembersihan dividen, Prof. Dibersihkan dengan pembersihan dividen. Ketika investor mendapatkan dividen, dia yakin bahwasannya pendapatan itu ada pendapatan non halal. Jadi dia membaca laporan keuangan. Jadi ini merupakan salah satu novelty lah, sesuatu yang saya dapatkan di penelitian ini, bahwasanya dia bandingkan mana pendapatan halal, kemudian dibagi dengan pendapatan secara keseluruhan, rasio itu dikali dengan dividen. Dengan itu kemudian hasil dividen itu perkalian rasio itu kemudian disumbangkan ke maslahat umum. Itulah wadharu ma baqiya, tatbik atau praktek wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, itu adalah tinggalkanlah riba itu dengan pembersihan dividen. Jadi tetap ribanya ditinggalkan. Ya, riba ditinggalkan. Tathir. Tadi penggunaannya untuk apa? Untuk maslahat umum. Itu
Gimana, Prof? Yaitu 3J ya. Iya. Jembatan. Oh iya. Jamban. Iya. 3J ya. Baik. Kalau Anda yakin dengan bahwa itu tidak bertentangan dengan kaidah dalam fasid mukarrar awal jamak. Nah, kemudian terkait dengan takhfif istihsan, itu apa bedanya dengan istisnai? Karena kalau saya melihat ketika Anda menjawab pertanyaan nomor 2 tentang metode istinbat ahkam dari kedua lembaga fatwa tadi, kalau fatwa majma' Islam yang di bawah Rabitul Islam itu menggunakan sadut tarian gitu ya? Iya. Menggunakan sadut tarian. Gitu. Sementara saya tidak menemukan metode istinbat yang digunakan oleh fatwa DSN. Iya. Apa coba? Metode istinbatnya itu dari tadi al-kasrah wal kilah wal ghalabah. Kemudian juga dengan umumul balwa. Dua konsep itulah yang menjadikan. Metodenya apa? Metode yang digunakannya apa? Metode istinbatnya apa? Itu kilatnya itu manatnya. Itu ada. Jadi belum selesai nih penelitian begitu. Anda belum bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Baru satu yang jawab tentang metode yang digunakan oleh Majma' Fiqh Al-Islam tadi tentang sadul dzari'ah. Tapi untuk fatwa DSN itu menggunakan metode isbat apa? Fatwa dzari'ah mungkin. Jadi jangan mungkin. Iya, memang belum ditulis di situ. Kalau saya, ya belum terlibat. Kalau saya melihat itu, ya jadi pendapat saya itu istihsan al-istisnai. Coba nanti Anda pelajari nanti ya. Ya, istihsan itu kan berarti kias yang dikecualikan kan sebenarnya kalau kias selesai. Jadi dari hukum asal kepada hukum lain karena dilihat di situ ada kemaslahatan. Sanadnya yang istihsan. Iya. Nanti tolong dipelajari tentang itu ya. Anda belum bisa menjawab pertanyaan nomor 2 soalnya. Baik. Selesai gitu. Nah, kemudian dalam kaidah tentang istima'ul halal haram itu kan ada dua hal ya. Ada haram yang lizatihi, itu berlaku kaidah gulibal haram. Itu istima'ul halal haram gulibal haram gitu. Tapi dalam hal yang lighairihi karena cara pengorangnya itu berlaku tafrik. Ini juga belum ada. Tafrik itu melalui dividen itu, Prof. Ya, tapi tidak ada jelaskan secara eksplisit teori tafriknya. Ya baik, emang tidak. Jawab pertanyaan nomor 4 itu, bagaimana cara membersihkan harta non halal itu perlu teori tafrik. Tafrikul halal. Ya. Tafrikul halal dengan haram itu ya. Kan? Ya baik. Ini juga belum dijawab juga kan. Itu sebenarnya pembersihan dividen itu tafrikul halal minal haram sebenarnya tapi ya. Itu praktek tapi tidak tersebutkan saja. Ya, harusnya disebutkan secara eksplisit ya teori tafriknya. Seperti itu. Terlalu fokus di al-hajjah ini. Nah, di al-hajjah itu terlalu gitu ya itu akan lebih bagus tadi. Masukkan juga di teori itu di bab 2-nya. Termasuk satu itu tiba-tiba muncul jadi kesimpulan, tapi Anda tidak dibahas di bab 2-nya. Padahal bab itu kan alat analisis untuk bab 4 kan gitu ya. Termasuk juga tadi coba Anda pelajari istihsan istisnai tadi kan. Analisis hasil bab norma tadi. Nah, kemudian terkait dengan teknis penulisannya. Kalau tadi sudah beberapa disampaikan oleh Prof. Sofia dan Prof. Khairul, Anda belum mencantumkan statement pada rumusan masalah yang berupa gap risetnya. Jadi sebelum diturunkan menjadi pertanyaan penelitian itu, coba sebutkan dulu apa gap risetnya. Baik. Satu kalimat singkat saja, satu alinea singkat. Gap risetnya baru diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Tuh, ya. Kemudian juga pada abstrak Anda belum mencantumkan teori atau kerangka berpikir. Betul. Betul, saudara. Betul. Ya. Betul. Kenapa itu? Ya itu khilaf. Baik, gitu ya. Berarti ini jadi objek penelitian. Kemudian juga Anda tidak mencantumkan
ayat-ayat dengan footnote ya. Jadi ada ayat-ayat itu kan harus ada referensinya. Saya tulis langsung di dalam itu, Kak. Saya belum lihat di pedoman secara ini, mungkin nanti saya lihat lagi. Apakah memang sebelum nulis sudah tulis panduannya? Ya, maksudnya saya seingat saya gitu, Prof. Mohon maaf. Seingat saya itu ditulis aja di dalam itu, nggak perlu di footnote. Seingat saya. Ya, seingat saya. Yang terjemahnya, Pak. Terjemahnya ya, itu bukan Qurannya, terjemahnya. Kecuali kalau menerjemahkan sendiri. Terjemahnya itu harus beri footnote. Dari mana Anda merujuk? Dan harus diambil dari masdar asli aja ya. Baik. Dari sumber asli. Termasuk juga kalau ada hadis juga demikian ya. Sekalipun Anda mengambil misalnya dari fatwa, tapi ketika memberikan referensi itu harus diambil dari masdar aslinya. Al-Quran dari kitab Al-Quran, hadis dari kitab hadis. Iya. Kemudian di pendahuluan juga Anda perlu menjelaskan. Di situ kan muncul ada fatwa di SNMUI. Kalau ada MUI, ada Indonesia, orang sudah tahu itu pasti tingkat nasional Indonesia. Tapi ketika Anda bicara tentang Majma' Fiqh Al-Islam itu lembaga tingkat apa? Nasional atau internasional? Internasional. Itu harus dijelaskan di pendahuluan. Ini tidak dijelaskan. Kalau di bab berikutnya mungkin tidak perlu dijelaskan, tapi di pendahuluan harus ada. Baik. Ya, apalagi tadi ya. Cukup banyak, nanti saya tulis aja di sini. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sebelum disampaikan kemudian oleh Pak Ustaz sebagai kepala sidang dan juga oleh saya menyampaikan terutama terkait teknis ya, ini meskipun sudah disampaikan oleh beberapa, kalau tidak detail itu suka dilewat gitu ya. Jadi saya ingin lebih detail lagi menyampaikan. Pertama pada cover ya, saudara lihat di pedoman yang judul Arab itu kedua ya, setelah apa? Ketiga yang bahasa Indonesia. Baik, Prof. Kemudian judul bahasa Arab antara pada cover dan pada abstrak itu juga beda. Ya. Pada abstrak Anda memberikan judul Bina'ut Tahfifat. Pada cover Anda memberikan judul Al-Bina'ul Makrufi. Ya. Yang mana yang benar? Yang di cover. Hubungannya apakah Na'at Man'ut atau hubungan itu Pak? Na'at Man'ut, Prof. Apa alasan? Ini ya, jadi karena itu sebenarnya terjemahan letterlock dari konstruksi, Prof. Ya, sebenarnya kalau konstruksi itu idopi ya, anak-anak. Apa yang lebih tepat itu yang di abstrak. Di abstrak. Kalau nafas kan hubungannya menerangkan memberi sifat ya, mensifati. Kalau ini kan menjelaskan wasfiyah. Baik. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang di abstrak ya, itu alinea ketiganya harusnya teori, tapi tidak ada. Baik. Yang pertama latar belakang masalah, kedua tujuan, ketiga teori, keempat metodologi penelitian, kelima hasil penelitian, dan tidak ada kata kunci. Oh, tidak ada kata kunci, Prof. Ya. Oh, baik. Kecuali yang dikirim ke Digilid ya, itu pakai kata kunci karena untuk pencarian di di Google. Tapi kalau untuk yang versi cepat tidak perlu menggunakan kata kunci karena tidak dicari di Google. Yang melahos saja tidak pakai motivasinya. Kemudian judul-judul pada kata pengantar, kemudian yang lain-lainnya itu harusnya kapital ya.
Kemudian di daftar isi ya, terutama di bab 4 pembahasan hasil penelitian itu nanti dibagi 3 subjudul saja. A, hasil penelitian. B, pembahasan. C nya itu temuan, kebaruan, dan penawaran gagasan. Jadi A, kalau dari saya ngambil dari ini buku panduan Prof. Iya, di panduan itu cuma 3. A, hasil penelitian. B, pembahasan. C, temuan, kebaruan, dan penawaran gagasan. Nah, cuma nanti di hasil penelitian itu bisa deskripsi objek penelitian. Kemudian di pembahasan itu dianalisis langsung, jadi analisisnya tidak terpisahkan. Ini kan bab, saudara bab ada D khusus analisis, padahal seharusnya analisis itu di hasil penelitian, di pembahasan ya. Jadi disatukan situ. Baik. Kemudian bab 5 juga, ini judul-judul babnya sama ya, harus kapital. A, simpulan. B, saran. Dan tidak perlu menjelaskan uraiannya. Tidak perlu uraiannya di dalam daftar isi. Kemudian kutipan langsung berupa terjemah ya. Itu sekali lagi satu, harus mencantumkan referensi yang otoritatif. Misalnya yang dengan penelitian agama. Kutipan langsung hadis juga harus bersumber dari kitab hadis, sumber bimbingannya bukan dari kitab sekunder. Kemudian untuk terjemahan itu di beberapa halaman masih dicetak miring ya, tidak perlu cetak miring. Jadi ketentuannya kalau 5 baris atau lebih itu ditulis 1 spasi, tapi tidak cetak miring. Tapi kalau kurang dari 5 baris ditulis tetap normal 1 spasi. Dan di ujungnya mencantumkan footnote dan referensi kutipan terjemah dari sumber yang otoritatif. Dalam penulisan transliterasi itu juga masih belum digunakan, ada pedomannya tapi tidak digunakan. Misalnya penulisan al-ta'rif ya, an-nisa itu tulisnya al-nisa, jadi bukan pemindahan bunyi tapi pemindahan kata. Di bab penutup ya, bab 5 itu judul babnya sekali lagi yang lain-lain semua. Judul babnya harus kapital. Kemudian subbabnya cukup 2, yaitu A, simpulan, B, saran. Kemudian di daftar pustaka ya, daftar pustaka ini mulainya saya kira sama ya, jadi dimulai pada baris ke 4 cm kan, jadi 4 atas, 3 bawah, 4 kiri, 3 kanan. Mulainya dari ukuran ke 4 cm. Maka ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang al-ta'rifnya dipisahkan di belakang sehingga yang muncul nanti di sini itu alfabetnya al-ta'rif itu tidak di A. Misalnya al-Ghazali harusnya di G. Al-Bagawi harusnya di B. Jadi kalau nulisnya gimana Prof? Punten Prof. Jadi Ghazali al gitu. Jadi Ghazali al strip al. Ya. Cek. Baik. Kemudian Buti strip al. Jadi nanti secara otomatis itu muncul alfabet namanya.
Baik, tadi secara substantif sudah dikemukakan oleh para penguji ya. Tapi saya setuju Anda di bagian bagian pendahuluan itu dikemukakan lembaga yang menjadi objek penelitiannya. Ada Majma' Al-Fiqh Al-Islami, ada Majma' Al-Fiqh Ad-Dawli. Majma' Al-Fiqh Al-Islami itu lembaga fatwa di bawah Rabitatul Islamiyah. Rabitatul Al-Islami. Kalau Ad-Dawli Oki. di bawah. Apa bedanya? Kalau Oki itu berarti kan perserikatan dari seperti pilpres itu seperti PBB. Nah, kalau yang Robito itu perwakilan negara. Perwakilan negara. Yang hadir di Menteri Agama. Kalau Robito Al-Islami itu dari ulama, tidak dari pemerintahan. Ormas. Ya. Jadi ormas-ormas sedunia. Yang hadir adalah wakil dari ormas-ormas Islam. Yang jadi rujukan DSN itu mana yang dominan? Kalau masalah ini, kalau masalah fatwa mana yang dominan? Dalam semua fatwa gitu, Bro. Ya. Kurang tahu, Bro. Belum menelusuri masalah itu. Dominan dari Dawli. Majma' Al-Fiqh Ad-Dawli. Baik. Di sini ada beda karena yang dirujukannya adalah dari Majma' Al-Fiqh. Karena memang juga, tapi kalau masalah investasi saham perusahaan campuran itu sama sih kayak Majma' Al-Fiqh Islami gitu. Kalau masalah ini sama-sama tidak membolehkan. Tapi saya kira banyak juga dalam fatwa DSN merujuk kepada Majma' Ad-Dawli. Saya kira cukup dari saya. Untuk selanjutnya akan disambung kemudian oleh dari unsur besar yang hormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Najib. Assalamualaikum. Mungkin yang pertama saya ingin menanyakan ini, karena penelitiannya tentang fatwa DSN, salah satu dasar hukum yang digunakan atau dirujuk oleh fatwa DSN itu adalah itu hadis Nabi riwayat dari At-Tirmidzi yang bagian riwayat Imam At-Tabrani Al-Abbas Abdul Muttalib tidak waktu tidak ada amalan mudharabah syar'a al-nabi la yasbuka bihi bahwan wa la yanzila bihi wadiyan wa la yashtari bihi data bidin wa batin fa in fa'ala fa huwa dhalim baru yashakuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajaza. Itu kaitannya dengan kepemilikan saham tadi gimana? Hadis ini berkenaan tentang mudharabah. Jadi mudharabah bisyurut, ketika seorang melakukan atau seorang yaitu sahibul mal. Ketika sahibul mal tadi ada di halaman berapa di sini? Di disertasi itu di halaman berapa? Kurang tahu saya, Bro. Oh, Kayaknya nggak disebutkan, Prof, itu, Bro. nggak disebutkan. Enggak. Kan meneliti tentang ini fatwanya. Ini fatwa MUI bicara begitu itu. MUI itu kalau berfatwa pertama ada metode ini apa? Metode penetapan fatwa. Metode istinbat. Istinbat pertama dalil Al-Qur'an. Yang kedua dalil hadis. Yang ketiga qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah. Kemudian arul fuqaha. Ya. Kemudian aruzul amas. Baru kemudian disebutkan. Nah, tidak mungkin keluar fatwa tanpa ada landasan itu. Jadi memang disertasi saya itu mengenai masalah
poin, bukan masalah tidak merujuk kepada mohon maaf Prof. Kalau saya itu tidak mengambil teks fatwa secara utuh. Kalau saya ngambil teks secara utuh, nanti jadinya similarity-nya banyak banget gitu loh. Iya, jadi saya ngambil. Jadi Anda lihat kalau ini dalam fatwanya, ini saya buka di fatwanya. Desainnya umumnya, baik. Ya. Itu fatwa itu salah satu dalil yang dirujuk itu adalah hadis Nabi. Kan Al-Abbas bin Abdul Muttalib baca di sini. Baik, saya ada di bentar Prof ya. Saya cari dulu naskahnya. Hadis hadis Nabi riwayat Imam At-Tabrani ya Prof ya. Ya nomor D ya Prof ya. D, ya. Ya. Kana Al-Abbas bin Abdul Muttalib idza dafa'a malan mudarabatan ishtarata 'ala sahibihi alla yasluka bihi bahran wala yanzil bihi wadiyan wala yashtari bihi dhat kabidin ratbatin fa in fa'ala fa huwa dhaminun farafa'a syartuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajazahu. Jadi maksudnya adalah dengan saham tadi apa? Hubungannya karena keduanya itu termasuk ukut musyarakah, Prof. Mudharabah dan musahamah atau musyarakah itu dua-duanya ada keterkaitan. Yaitu ketika kita investasi saham berarti kita telah menyerahkan sebagian harta kita untuk diusahakan dalam bisnis. Begitu juga mudharabah. Mudharabah tapi perbedaannya kalau musyarakah itu ada sahibul mal dan orang yang bekerja itu ada dua-duanya menyertakan harta. Sedangkan mudharabah yang menyetorkan harta atau ra'sul mal hanyalah sahibul mal. Itu keterkaitannya, Prof. Iya, di situ bahwa sebetulnya kalau dalam konteks saham itu, kalau seseorang itu membeli saham berarti dia itu kan berinvestasi. Iya, betul, Prof. Nah, dalam investasi itu pasti ada ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh investornya atau pembeli saham. Nah, sementara dalam dalam ketentuan di pasar modal itu pemilik saham ini itu harus mengikuti peraturan yang ada di sana. Ya. Nah, termasuk juga ketika saham yang dibeli itu adalah bank tadi, sementara banknya itu bank konvensional yang sumbernya itu ada sebagian haramnya atau non halal, meskipun digunakan dari dalam transaksinya tidak ada kehalalannya, tetapi sumbernya adalah non halal konvensional. Nah, tetapi kemudian ketika persyaratan itu, nah dalam hadis ini bahwa investor itu memberikan ketentuan-ketentuan yang mendapatkan amanah pengelola itu harus mengikuti ketentuannya. Nah, ketika investor menentukan ketentuan itu, persyaratan, maka pengelola itu wajib mengikuti itu. Nah, sementara dalam bisnis saham itu investor itu harus mengikuti perusahaan atau pengelola saham. Nah, ya. Itu gimana itu? Masalahnya di sini adalah kita ada pembagian yang namanya
pembagian saham itu ketika didengar, pembicaraan kita didengar ketika saham kita banyak ketika di RUPS itu. Tetapi nyatanya kebanyakan dari kita memiliki modal kecil. Jadi ketika kita berbicara sesuatu, bilang, contohnya ketika RUPS bilang, saya tidak setuju kalau ini modalnya dari bank konvensional gitu. Itu dilihat bagaimana porsi kepemilikan kita. Kalau porsi kepemilikan kita kecil, ya tidak didengar karena dia menentukan arah usaha, arah kebijakan itu sesuai dengan porsi kepemilikan. Sedangkan kebanyakan orang Islam, orang kita semuanya itu ya modalnya terbatas. Jadi ketika walaupun kita ikut RUPS ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri jadi gitu. Jadi memang harusnya kita yang memiliki kekuatan modal besar dan kita punya saham tertentu, harusnya ya kita jalankan dengan bisnis itu dengan yang halal, modalnya, pendapatannya. Tapi kenyataannya memang kita terhegemoni dengan yang punya modal, yang punya usaha kebanyakan tidak mengenal syariah. Gitu. Ya. Jadi kaitannya dengan kaidah tiga yang dijadikan rujukan juga. Kalau pemegang saham itu dia membeli saham, kemudian dia menentukan syarat-syarat. Ini saham saya harus dibelikan pada bank atau perusahaan yang murni halal, tidak ada unsur ribanya sedikit pun, meskipun 10%, pokoknya yang 100%. Tetapi karena di perusahaan itu sahamnya banyak dan pemegang sahamnya juga yang dominan itu adalah orang lain. Nah, perusahaan ini dia menentukan ya kita belikan aja perusahaan yang dia syariah, tetapi ada dalam prakteknya ada ribawinya, atau juga bank konvensional, tetapi ada toleransi 10%, udah belikan ini aja. Sementara pemegang saham itu sudah wanti-wanti saya yang harus 100%. Tetapi perusahaan ya nggak apa-apa lah, dia kan boleh-boleh juga kan gitu. Nah itu akadnya apa namanya berarti? Akad dari tadi dinyatakan bahwasannya karena yang melakukan segala sesuatu adalah direksi, melakukan segala sesuatu ketika melakukan pengembangan, ketika mendapatkan modal, itu semuanya adalah dari direksi. Jadi kesepakatan direksi. Iya, kesepakatan direksi. Dalam kaidahnya itu kan sebutkan la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkil ghair bila idnin. Ya. Jadi apa yang dilakukan itu harus ada kesepakatan dengan pemegang saham itu. Tapi kalau dia memutuskan sendiri sementara bertentangan dengan pemegang saham, nah itu tindakannya apa? Tindakan direksi. Iya, tindakan direksi sebenarnya boleh atau tidak itu? Ya kalau itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau tindakan direksi sebenarnya diambil dari tadi orang yang banyak memiliki saham, makin banyak dia, makin banyak suaranya. Ketika jadi orang yang kayak kita nih bilang saya maunya harus modal itu semuanya dari bank syariah, nggak boleh dari bank konvensional. Semua keuntungan dimasukkan ke dalam bank syariah. Tapi kita nggak punya suara, Prof. Jadi memang RUPS itu rapat umum pemegang saham ketika menentukan arah itu ditentukan oleh orang yang paling banyak memiliki saham. Jadi orang yang tidak banyak memiliki saham ya kalah di situ. Jadi sebenarnya ya karena itu tadi yang paling banyak itu adalah yang boleh-boleh aja, jadi kita kalah suaranya gitu, Bro. Sebenarnya kita nggak pengen gitu, tapi kita kalah dengan kenyataan gitu, Bro.
masuk nggak itu kategori, salah satu kategori dari apa itu takhfifat istitnaiyah tadi. Ya, jadi apa itu masuk kategori apa itu? Ya, termasuk ke kategori takhfifat istitnaiyah. Karena keadaan yang mendorong kita melakukan itu, keadaan masyarakat Indonesia ingin investasi di saham, tetapi kenyataannya bahwasannya banyak perusahaan yang tidak patuh syariah. Tapi DSN UMI membolehkan tadi dengan syarat 45% paling banyak itu maksimal, itu modal dari bank konvensional, kemudian pendapatan paling banyak itu 10% dari seluruh pendapatan. Ya, kalau fatwa MUI-nya itu kaedahnya ghalabatul halal. Ya, ghalabatul halal. Al-halal lebih banyak daripada. Tetapi dalam pengambilan keputusan direksi ghalabatul asham. Ya, betul. Bukan ghalabatul halal itu, ghalabatul aksam. Ghalabatul aksam. Ya. Nah, itu gimana itu? Bisa bertentangan seperti itu mekanismenya? Sebenarnya ketika yang satu bilang DSN UMI ghalabatul halal, tapi ketika rapat umum, apa sih contohnya perusahaan itu supaya ada gambaran? Apa itu contoh? Contohnya lah, ya, saya di sini kasih ambil Sido Muncul. Itu yang punyanya siapa? Orang Cina. Tapi syariah ini ya? Bukan orang syariah. Tapi termasuk yang pemiliknya bukan perusahaan, bukan pemilik ini orang Cina kan, orang Cina Kristen. Tapi itu termasuk saham syariah. Karena tadi saham syariah tadi dengan kriteria tersebut maka menjadi saham syariah. Karena tadi kriterianya Sido Muncul itu enggak melakukan pinjaman bank sebanyak 45%, di bawah 45%. Sido Muncul ketika menaruh deposito di bank konvensional nggak sampai 1% atau nggak nyampe 2%. Berarti kan jauh dari 10%. Jadi ya termasuk saham syariah. Ya, kaidah jalan keluarnya apa itu namanya? Pertentangan antara ghalabatul halal dari segi produk yang dibolehkan ditoleransi tadi dengan mekanisme ghalabatul asham atau ghalabatul aksam. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan memasuki pengujian oleh promotor yang pertama dipersilakan kepada Bapak Dr. Muhammad. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para panel ahli ataupun representasi guru syariah sudah memberikan masukannya, koreksiannya. Ini kalau dicatat ada hampir 27 revisi ya, yang Masya Allah. Belum nanti yang dilampirkan itu ada lampirannya. Tapi dari sekian banyak tadi koreksian, itu paling tidak ada 2 substansi ya koreksiannya. Itu yang pertama terkait dengan teknik penulisan, dan yang kedua terkait dengan substansinya. Nah, beberapa catatan terkait dengan substansi, dan ini menarik untuk menguatkan dari disertasi yang ditulis oleh kandidat doktor. Yang pertama tadi banyak ditanyakan itu terkait dengan metode yang digunakan oleh DSN MUI ya, metode istinbatnya. Ini memang belum dimasukkan sebelum masuk pada metode fatwanya ya, atau tentang investasi saham itu. Ini terkait dengan metode istinbatul hukminya yang memang pedomani oleh DSN. Ini bisa mengutip salah satu pendapat dari Kiai Ma'ruf ya, ketika pengukuhan guru besarnya sebagai
profesor hukum ya, bidang hukum Islam kalau nggak salah, Pak Kiai Ma'ruf itu menyampaikan bahwa metode yang dipegang oleh DSN MUI itu paling tidak ada 4 metode. Yang pertama Taisirul Manhaj, ya, mengambil jalan yang mudah tetapi tidak kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada tadi juga disampaikan oleh Bu Neni ya, tafrikul halal anil haram, gitu ya. Memisahkan yang halal dari yang haram. Ini memang kaidahnya Ibnu Taimiyah ya. Dan ini juga dipegang sebagai bagian dari metode fatwa DSN. Nah, dalam hal ini memang itu yang memang diambil di dalam fatwa investasi saham itu tafrid. Cuma di sini belum muncul. Ya. Di disertasi belum muncul. Prakteknya belum terucapkan. Kemudian ada yang ada labor, kemudian tahqiqul manat. Nah, ini 4 metode ini yang memang perlu dicantumkan terutama untuk menjawab dari fokus penelitian yang nomor 2 itu terkait dengan metode ya, istinbatul hukminya di fatwa DSN. Kemudian yang kedua terkait dengan integrasi ya. Fatwa itu sendiri pada awalnya kan tidak memiliki daya ikat ya, hanya mengikat kepada yang memintanya. Namun ketika dipositivisasi itulah yang memiliki daya ikatnya. Cuman di sini itu belum memasukkan bagaimana proses positivisasi itu sendiri. Ya, kalau di pertanyaan penelitiannya itu menggunakan bagaimana integrasinya, tapi saya lihat juga di simpulannya itu muncul positivisasinya. Ya, positivisasi itu kan proses menjadikan fatwa menjadi hukum positif, gitu ya. Nah ini ada prosesnya. Ya, bagaimana menjadikan fatwa itu menjadi hukum positif. Paling tidak ada 2 proses bagaimana menjadikan fatwa itu menjadi hukum positif itu melalui proses yang pertama legislasi, ya. Ini notabene eksekutif atau dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua melalui proses regulasi. Nah ini yang ada di sini itu terkait dengan positivisasinya itu dalam konteks regulasi. Siapa regulatornya? OJK. Regulatornya itu ya dalam hal ini ya OJK. Nah OJK memiliki ketentuan aturan, dia dipastikan tidak akan mengeluarkan peraturan sebelum ada fatwanya dari DSN. Dan ketika mau mengeluarkan POJK, peraturan otoritas jasa keuangan, termasuk yang tadi ada penurunan ya dari 45 menjadi ke 33, dari yang 10 menjadi 5, itu ada rujukan kepada fatwa. Dan ketika proses POJK itu dibentuk, itu dipastikan itu menghadirkan dari DSN MUI. Jadi bahkan yang dihadirkan bukan hanya DSN MUI, juga dari Mahkamah Agung ya, supaya tidak ada dimungkinkan sengketa ya melalui proses litigasi ya di jalur hukum itu. Nah ini yang dilakukan oleh OJK dan biasanya ada forumnya itu working group perbankan syariah atau working group keuangan syariah. Nah, ini yang harus dimasukkan. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan juga terkait dengan kaidah idza jama'a bainal halal wal haram gulibal haram. Itu sebenarnya konteksnya itu dalam haram yang lidatihi. Ya. Bukan dalam konteks haram li ghairihi. Haram yang lidatihi itu tepatnya misalkan untuk pangan. Ya, itu agak susah dipisahkannya itu. Ya, dipisahkannya itu. Karena udah terjadi proses kimiawi, chemistry ya. Itu nggak bisa
pisahkan, maka berimbau haram. Nah ini kaidahnya itu. Dan tetapi kalau untuk misalkan tadi terkait dengan transaksinya itu sendiri dibolehkan, tetapi ada unsur di dalamnya yang haram, maka itu bisa digunakan yang tafriqul halal atau haram. Itu masukan-masukan dari saya. Terima kasih Pak Pimpinan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pendalaman akan disampaikan oleh pemotor yang terhormat Bapak Profesor Mursal dari Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sudah terwakili oleh Prof. Hasanuddin barusan ya, dengan catatan saya sudah disampaikan Ustaz. Tapi saya ingin menyampaikan amalan tadi ya, ucapan terima kasih kepada para oponen ahli dan representasi yang besar ya, sudah memberikan masukan yang sangat luar biasa, dan itu dicatat itu, dan kemudian disertasinya direvisi sesuai dengan masukan. Kedua, saya baru ingat nih, bukan baru ingat, baru tahu bahwa ada perbedaan waktu antara fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami dengan fatwa DSN. Majma' Al-Fiqh Al-Islami itu kan keluarnya fatwanya di tahun 1995. Betul. Ketika anak saya masih kecil. Nah, kemudian sementara fatwa DSN itu tahun 2020 ketika cucu saya masih kecil. Jadi beda satu generasi begitu ya. Ya 95 itu anak saya usia 1 tahun, anak yang paling besar. 2020 cucu saya baru usia 2 tahun. Itu berarti satu generasi gitu. Nah, saya kira ini juga mungkin perlu dianalisis ya. Apalagi kalau kita pakai teori Ibnu Qayyim tadi atau Taghayyurul Ahkam bi Taghayyuril Azmina wal Amkina wal Aqwal. Satu, bahwa berbeda tempat iya. Kedua, berbeda waktu juga iya. Betul. Saya pikir kan akwal juga sama. Situasi tahun 1995 dengan keadaan 2020 itu sudah sangat berbeda. Maka itu semua menurut saya akan mempengaruhi pada produk fatwa yang dikeluarkan fatwa yang berbeda. Saya kira ini harus dianalisis juga, dan Alhamdulillah sudah Prof. Sudah. Nah itu. Nah ini sebetulnya bisa memperkuat teori Ibnu Qayyim tadi, teori perubahan hukum Ibnu Qayyim, di mana Majma' itu tahun 95, fatwa DSN 2020. Dan tadi kan sudah jelas ya, waktu, tempat, dan keadaannya juga sudah berubah. Dan mungkin juga orang juga sudah berubah cara berpikirnya, karena digitalisasi dan macam-macam akan ikut mempengaruhi pada putusan fatwa yang diambil oleh sebuah lembaga fatwa. Kemudian yang berikutnya, saya kalau baca fatwa DSN itu kadang sampai pada titik jenuh membaca kaidah fikih yang digunakannya. Amal al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi hampir semua fatwa DSN itu menggunakan kaidah fikihnya itu, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yakuma dalalat tahrimiha. Jadi tidak menarik. Tolong Pak Sofyan disampaikannya ke teman-teman DSN merumuskan kaidah fikih itu lebih inovatif lah. Kalau yang baru sudah ada banyak. Tapi kaidah itu tetap dipakai. Tetap harus. Kalau bicara. Nah yang terakhir mungkin juga ini sebagai tambahan pemikiran, pemahaman, bukan pemikiran, tambahan pemahaman bahwa di fatwa DSN itu memang tidak menghalalkan bunga, dan bunga diidentikan dengan riba. Pengecualian juga tidak
ada sebetulnya ya. Cuma memang yang terjadi suku bunga menjadi variabel yang mempengaruhi terhadap margin keuntungan. Jadi berapa margin keuntungan yang akan diberikan oleh lembaga keuangan syariah misalnya, itu dipengaruhi juga oleh suku bunga atau apa istilahnya bunga rate yang ada. Karena ini kan bisnis BI rate ya, BI rate itu menjadi apa? Menjadi alat ukur untuk penentuan margin. Tapi tetap di kontraknya, di akadnya mereka tidak menyebutkan bahwa ini adalah bunga. Tapi bahwa BI rate itu menjadi variabel di dalam menentukan margin keuntungan itu diakui oleh semua, oleh DSN diakui, oleh lembaga keuangan syariah juga diakui, karena di aspek moneter kan kita juga tidak bisa lepas lah ya dari moneter global, moneter nasional dan seterusnya. Saya kira itu beberapa hal, mudah-mudahan saudara bisa dengan cepat merevisi disertasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dipersilakan kepada Ketua Promotor yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yunus Nadanga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari orang dan juga mencatat juga ya. Pertama saya apresiasi pada saudara Murni atas progres yang sampai hari ini. Kemudian yang kedua pada para penguji juga kritik dan masukan-masukannya. Semuanya itu pada dasarnya bisa diakomodir, bisa disesuaikan dengan bahan yang sudah ada. Kemudian barangkali kalau dari saya secara pribadi memang disertasi ini masih perlu mempertajam beberapa hal. Pertama, mempertajam temuan, mempertajam kebaruan, kemudian juga mempertajam penawaran yang besar. Saya melihat bahasa yang digunakan terhadap temuan itu memang masih mungkin dimodifikasi. Bahasanya masih muter-muter kalau menurut saya. Kalau bisa dibuat suatu bahasa yang lebih sederhana. Baik. Misalnya kalau teorinya adalah teori maslahat, maka peneliti itu setelah meneliti dua fatwa ini, pertanyaan pertama kan, apakah kedua fatwa itu mengacu pada teori maslahat dua-duanya? Saya kira jawabannya iya, pasti. Dua-duanya adalah mengacu pada teori maslahat. Cuma perlu dijelaskan maslahat yang digunakan oleh fatwa itu seperti apa, ternyata seperti itu. Maslahat yang digunakan itu seperti apa. Jadi belum diklirkan menurut saya dalam tulisan. Termasuk teori dinamika perkembangan ekonomi. Apakah dua fatwa ini menggunakan teori itu? Misalnya pertanyaan dengan jawabannya setelah diteliti tentunya menggunakan. Cuma bentuk terapan tahwilul telakam dalam maksud itu seperti apa? Dalam MUI itu bentuk tahwilul akam di tahwilul asing itu seperti apa? Ini menurut saya perlu diklirkan juga. Termasuk nanti gagasan. Sehingga gagasan itu saya pikir juga saya ingin menggarisbawahi juga gagasan tentang
salah satu gagasannya adalah memang perlunya harmonisasi fatwa dengan otoritas di mana fatwa itu mau diberlakukan. Kalau kebetulan MUI mau diberlakukan dengan otoritas Indonesia, sehingga lebih berkepentingan memang harmonisasinya dalam konteks Indonesia. Jadi barangkali itu bisa masuk tawaran gagasan. Kemudian apa itu harmonisasinya juga bisa masuk dalam teori Credo tadi. Teori Credo. Jadi bagaimana orang itu mengharmonisasikan kondisi yang ada itu dengan norma hukum yang pada dasarnya itu adalah melekat setelah orang itu mengucapkan syahadat. Tapi pilihan itu tetap kembali pada kredonya masing-masing. Itu kira-kira seperti itu melakukan kredo yang digunakan di Indonesia itu penerapannya seperti ini. Misalkan secara umum, apakah pertanyaan apakah MUI itu adalah fatwanya itu bisa berlaku secara universal? Saya pikir sama juga, saya sependapat bisa universal. Sama dengan Masjid Islami. Artinya meskipun MUI itu ada kata I-nya, Majelis Ulama Indonesia, tetapi kan boleh juga dipakai oleh orang Islam di Saudi Arabia, orang Islam di Amerika, orang Islam di manapun. Karena fatwa itu adalah ijtihad yang universal. Nanti diperjelas menemukan pada saat dihubungkan dengan teori Credo seperti apa yang ditemukan di dalam fatwa MUI, teori Credo seperti apa yang ditemukan di dalam fatwanya Majma' Al-Fiqh wal Islamiyah. Itu saja barangkali kalau yang dari sana ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semua sajalah yang dimasukkan karena rekan-rekan promotor ya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Sesi pengujian pendalaman dan masukan sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu musyawarah untuk menentukan hasil kajian. Untuk itu kepada saudara Muhammad Furqan yang mohon untuk keluar sebentar dan rekamannya sidang di stop selama